semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan. Nah, dikarenakan ini semua lapisan masyarakat terjangkau tidak bukan apapun, tentu saja ini menanamkan rasa persatuan kesatuan pada generasi muda pada masa orde baru. Mungkin generasi muda pada masa orde baru sekarang udah bapak-bapak ibu-ibu ya. Oke, kesimpulannya menurut saya itu kan pandangan saya, walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda terkait masalah ini. Menurut saya masa orde baru itu sangat berfokus pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana mereka semangat untuk membangun identitas nasional yang di mana pada dasarnya Indonesia itu berbagai budaya dan etnis. Sekian. Wow. Baik ya. Nah, baiklah sekarang kita dengarkan aja ya pandangan kedua dari narasumber kita selanjutnya, yaitu Kang Sunan. Silakan perkenalkan diri dulu. Siap. Perkenalkan, nama saya Sunan Daniel Pala dari jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Silakan duduk. Nah, bagaimana menurut Anda pandangan Anda ya terkait persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru? Terima kasih atas kesempatan ini. Pada masa Orde Baru, ada upaya keras untuk menekankan identitas nasional bersatu. Namun, seringkali hal tersebut diimplementasikan secara otoriter. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan penggunaan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas justru membahayakan kesatuan bangsa dalam jangka panjang. Terima kasih Kang Sunan atas pandangan yang berharga. Nah, sekarang mari kita berikan kesempatan kepada penonton untuk berpartisipasi. Apakah ada yang ingin bertanya terkait perbincangan kita yang tadi mengenai kesatuan bangsa pada masa Orde Baru? Saya. Perkenalkan, nama saya Silva Sabila. Saya memiliki pertanyaan untuk Mbak Syifa. Bagaimana menurut Anda, apakah pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru benar-benar membantu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Terima kasih. Ini aku nggak jawab. Oke, terima kasih tadi Kak Silva ya. Oke, terima kasih Kak Silva pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan terkait pembangunan infrastruktur apakah memiliki dampak positif? Sebenarnya tadi sudah saya juga ngomong sebenarnya ya. Sudah saya kilas sedikit pada saat saya mengutarakan pendapat saya, pandangan saya. Namun saya akan jawab lagi. Jadi menurut saya pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru itu tentu memiliki dampak positif. Kenapa? Nah, melalui pembangunan jalan-jalan, jembatan, dan transportasi lainnya, ini itu sangat meningkatkan kesatuan bangsa. Kenapa? Nah, karena adanya jalan yang lebih mudah untuk berinteraksi antar wilayah, antar daerah, ini tuh mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan konektivitas antar daerah, juga memperlancar jalannya pertukaran ide atau barang antar pulau. Nah, namun jika saya harus mengulas atau mengevaluasi dampak negatifnya, tentu saja di pembangunan infrastruktur ini ada dampak negatifnya, ada positif. Yaitu apa? Dalam hal sosial dan masyarakat. Nah, karena dalam pembangunan infrastruktur ini adanya penggusuran untuk masyarakat sekitar, lalu juga tentu saja karena pembangunan ini ada pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan juga sedikit. Nah, namun karena hal tersebut pemerintah seharusnya untuk melakukan perencanaan yang lebih matang lagi supaya pengeksekusiannya dapat meminimalkan dampak negatif. Nah, intinya sih menurut saya kita sudah dapat mengakhiri bahwa pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru ini memiliki manfaat signifikan pada masyarakat secara keseluruhan. Namun kita harus mengevaluasi lagi supaya dampak yang ditimbulkan bisa lebih minimal. Itu sih jawaban dari pertanyaan Silva. Dari saya gimana? Sudah cukup? Sudah, terima kasih. Wah,
bangsa pada masa Orde Baru dalam konteks saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini sangat penting ya teman-teman. Meskipun Orde Baru telah berakhir, namun pembahasan tentang persatuan dan kesatuan harus tetap relevan dan dalam konteks saat ini. Kita dapat memetik pelajaran dari masa lalu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang. Ya, sudah terima. Benar sekali nih jawaban dari Kang Sunan. Nah, Mbak Tantri gimana nih jawabannya Kang Sunan? Sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Mbak Tantri? Sudah cukup. Namun tak terasa nih waktu kita sudah hampir habis. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, apakah ada pesan dari Kang Sunan dan Teh Syifa? Ya, dari saya sih kata terakhirnya bercermin dari masa berbaru, di mana kalau kebijakannya memiliki dampak positif, juga mana kontroversi, kita harus penting lagi untuk belajar, memahami kompleksitasnya, dan merencanakan pembangunan ke depannya supaya kesatuan bangsa ini dapat terjaga secara lebih adil, efisien, dan harmonis bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari saya, nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI. Karena hal tersebut terikat dengan keberagaman bangsa Indonesia yang sudah tertera dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan kita memegang teguh erat semboyan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita teguh.